Selamat malam semuanya. Kembali lagi di Anissa Ae Channel. Masih di novel Suami Rahasia season 2. Aduh, pada gemes ya kayak dengerin. Tenang. Tokoh utama selalu menang kok. Udah deh, jangan lupa didengarkan ya. Selamat mendengarkan. Sudah jam istirahat kantor ketika telepon dari Shirley masuk. Wanita itu benar-benar menerornya, membuat Brahma semakin resah. Takut jika tiba-tiba Shirley telepon saat dia berada di rumah dan Sasa mengangkatnya. "Kenapa sih kamu hubungi saya terus?" tanya Brahma dengan malas saat mengangkat telepon dari wanita itu. "Saya? Biasanya aku dan kamu," tanya Shirley dari ujung telepon. "Oke. Kenapa kamu hubungi aku terus? Aku kangen." Brahma menarik napas panjang. Berkali-kali dia berusaha mengenyahkan rasa rindu yang tiba-tiba saja hadir saat melihat pesan dari Shirley. Mungkin dia memang harus mengatakan semuanya pada wanita itu. Mereka bukan lagi anak-anak remaja yang masih duduk di bangku kuliah. Apalagi sekarang sudah ada Sasa. Dan Brahma dalam hidupnya bukan lagi pria lajang. "Oke, kita ketemuan. Senangnya kita ke hutan jati ya. Kan udah lama gak kesana." "Terlalu jauh. Please." Sebuah rengekan manja akhirnya meluluhkan pertahanan Brahma. Brahma akan menjelaskan semuanya pada wanita itu, dan mau tak mau Shirley harus menerimanya. Tak mungkin jika hubungan mereka akan terus seperti ini tanpa kepastian. Untuk hal ini tak mungkin hanya diselesaikan lewat telepon. Semua harus jelas, sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Setelah memberitahu Freya jika akan pulang dan tak kembali ke kantor, Brahma pun mengemudikan mobilnya menuju apartemen Shirley. Lelaki itu tak lagi memakai jas, hanya kaos pendek ketat yang memperlihatkan bentuk tubuhnya. Celana pun hanya memakai celana kain selutut dengan sepatu kets yang sering dipakainya saat keluar kantor. Jaket warna coklat yang menutupi tubuhnya menambah karisma Brahma. Shirley ternyata sudah siap dengan baju tipis dan celana pendek sepaha, membuat Brahma beberapa kali menelan saliva. Jelas lelaki itu masih normal.
Sebuah tas ransel kecil dan sepatu kets membuat penampilan wanita itu terlihat sempurna. Rambutnya diikat cepol asal, tapi tak mengurangi daya tariknya. "Ternyata tepat waktu ya," ucap Shirley sambil membuka pintu penumpang di sebelah Brahma. Brahma tersenyum tipis, lalu melajukan mobil ke arah yang sudah dihafalnya di luar kepala. Saat kuliah dulu, mereka sering mengunjungi tempat itu. Tempatnya jelas masih asri dan tak banyak pengunjung karena masih baru dibuka. Mereka akan betah berjam-jam berada di sana, menghabiskan waktu berdua untuk merasakan dinginnya hutan dan mendengar kicauan burung yang sengaja dibudidayakan. Mobil berhenti di tempat parkir. Banyak perubahan yang sudah terjadi pada tempat itu setelah 4 tahun berlalu. Walau masih asri, tapi suara kicau burung tak sebanyak dulu. Beberapa tempat pun dihias sedemikian rupa untuk dijadikan tempat foto. Payung berwarna-warni yang ditata dengan indah di antara pohon-pohon. Tulisan "I love you" yang terbuat dari ranting dan bunga. Juga tempat istirahat dengan payung besar. Terdapat gazebo-gazebo lebih banyak. Dengan harga tiket masuk sebesar 10.000, bisa dibilang cukup murah, menjadikan tempat itu kini ramai oleh pengunjung. Namun berbeda dengan Brahma, tempat itu bukan tempat kenangannya yang dulu. Keramaian itu membuatnya tak bisa menikmati kicau burung di atas pohon. Walau pohon-pohon mengeluarkan banyak oksigen, dadanya tetap terasa sesak. Apalagi dengan Shirley yang kini berjalan di sampingnya dengan senyum yang sumringah. "Foto di sana yuk," ajak Shirley, berjalan mendahului Brahma yang baru saja membayar tiket masuk. Brahma menarik napas panjang, lalu segera mengikuti wanita itu saat menyadari bahwa Shirley langsung menjadi pusat perhatian. Siapa yang tak akan memperhatikan wanita secantik Shirley? Apalagi dengan baju yang minim bahan seperti itu. Mata para lelaki hidung belang pun akan melihat dengan jelalatan. Di tempat itu, Shirley bagi bintang kejora yang menyala terang. Cahayanya mengalahkan bintang-bintang lain di sekitarnya. Brahma berhenti di samping Shirley yang asik swafoto dengan ponselnya. Dilihat dari sudut manapun, dia memang cantik. Bahkan dengan bibir yang mulai digerakkan ke kiri dan ke kanan pun tak mengurangi kecantikannya. Apalagi ditambah dengan background foto yang sangat mendukung seperti ini.
Peace, ucap Sherly saat menyadari Brahma sudah di sampingnya. Dia mengarahkan kamera ke arah mereka berdua, bersiap mengambil gambar. Refleks, Brahma menoleh dan tersenyum pada kamera, membuat Sherly bahagia dan mulai mengambil beberapa gambar lagi di tempat yang lain. Senyum Brahma memang tiada dua. Itulah yang membuat Sherly ingin kembali pada lelaki itu setelah kepergiannya. Dia ingin menjadi wanita yang pantas untuk berdiri di samping lelaki itu. Bram, sepertinya di sana lebih banyak suara burungnya, kata Sherly sambil menunjuk tempat dengan jalan menanjak. Kelihatan ada gazebo juga. Ke sana. Yuk balapan, siapa yang bisa ke sana lebih dulu? Sherly berjalan cepat mendahului Brahma. Wanita itu langsung berlari ke arah yang ditunjuknya. Tapi tiba-tiba saja Sherly terpeleset. Tubuhnya limbung dan akan jatuh. Namun Brahma bisa menangkap wanita itu dengan cepat. Tubuh mereka berhadapan, sementara tangan Brahma melingkar di pinggang Sherly. Mata mereka pun bersirobok. Di dalam mata itu tersirat banyak rasa yang tak mampu tersurat. Sherly pun tersenyum. Dia melingkarkan salah satu tangannya pada leher Brahma agar bisa menguasai keseimbangan tubuhnya kembali. Jika Brahma telah berubah, maka tugas wanita itu adalah mengubah Brahma kembali menjadi seperti yang dulu. Bukankah semua lelaki sama saja? Mereka selalu tertarik pada wanita. Sherly mendekatkan wajahnya pada wajah Brahma. I love you, Bram. Always. Pesona Sherly selalu bisa membuat siapapun gelap mata. Sampai akhirnya mereka pergi meninggalkan hutan jati dengan badan yang saling menempel dan tangan yang bertaut mesra. Entah siapa yang memulai, sampai mobil yang mereka kendarai berhenti di salah satu penginapan terdekat. Penginapan yang dulu juga sering mereka kunjungi. Matahari sudah naik di peraduannya, hanya menyisakan sedikit semburat kuning keemasan. Sasa menidurkan Dewa sambil melihat ke arah ponselnya berkali-kali. Maghrib sudah lewat, tapi Brahma belum juga pulang. Tak biasanya sang suami berlama-lama di kantor. Kalaupun mau lembur atau ada pekerjaan lain, lelaki itu selalu memberi kabar. Kali ini jangankan kabar, ponselnya pun sulit dihubungi. Freya, Bapak kenapa belum pulang? Apa ada lembur? Tanya Sasa saat sambungan teleponnya sudah terhubung dengan Freya. Bapak sudah pulang saat jam istirahat siang tadi kok, Bu. Jawab Freya heran saat
mendengar pertanyaan istri dari bosnya. Oh, oke. Jangan bilang bapak kalau saya telepon ya, jawab Sasa sebelum mengakhiri panggilan. Berbagai tanya menggelayut di benak Sasa. Kali ini memang benar-benar tak biasa. Apalagi instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Dadanya terasa sakit, resah melingkupi. Tapi doa selalu diucapkannya dalam hati untuk keselamatan suaminya. Semoga tak terjadi apa-apa sama kakak, bisik Sasa pelan sambil meletakkan Dewa yang sudah pulas di tempat tidurnya. Cuplikan part selanjutnya. Brahma meneguk salivanya lagi saat melihat tubuh indah yang terpampang di depannya. Antara ingin mengulang lagi atau malah pergi. Jelas tubuh Sherly lebih indah daripada Sasa yang telah hamil dan melahirkan Dewa. Akhirnya tak ada suara lagi di antara mereka selain derit dan desahan manja.